secara mungkin di luar kapasitas aku ya, tapi aku mengalami dari yang telah aku alami ya, sedikit tidaknya. Jadi aku tidak tahu menahu tentang Dajjal ya, Dajjal, tapi aku selalu menyimak dari para ceramah guru-guru besarku. Jadi si Dajjal itu punya kendaraan, seperti halnya kita punya mobil, punya motor. Dajjal juga punya kendaraan. Sepertinya kalau ada yang bilang seperti UFO, ya betul, meren ya, meren itu kata Pak, meren tuh, di mana ada yang ada meren tuh. Pernah ngelihat ada seperti ada yang muncul di misterius ya, ada UFO di Bandung, katanya ada apa, meren. Begitu mungkin ya, mungkin kendaraan Dajjal itu seperti UFO. Terus sebenarnya aku senang mendengar ceramah-ceramah dari para guru-guru besar ya, cuman aku sedang menyimak, mengkaji, karena aku tuh senang mengulik itu, menganalisa, mengkaji DODS gitu, apa yang dilihat, apa yang dirasa, itu pengkajian fisik kalau secara perawat maya. Jadi si Dajjal itu sudah menghembuskan nafasnya dengan adanya wabah corona. Itu adalah hembusan nafas Dajjal gitu. Terus apa ya, selain hembusannya itu fitnah Dajjal. Nah, fitnahnya itu ketika seseorang yang baru keluar dari Masjidil Haram terkena, itulah fitnah Dajjal. Dan itu orang yang terkena fitnah adalah orang yang sudah tangguh ya, yang sudah teruji coba. Di dalam kehidupan sehariannya dia itu sudah terbiasa menghadapi dan bebel gitu ya. Dan Allah tidak semata-mata memberikan uji coba itu kalau orang tersebut itu tidak sanggup untuk menghadapinya gitu. Makanya terkadang aku berpikir, hidup di akhir zaman, kenapa aku bisa hidup yang begitu berat. Akhir zaman itu begitu berat, menghadapi hidup di akhir zaman itu berat. Bukan berat secara tantangan fisik dari alam ya, tetapi berat menghadapi perubahan-perubahan dari perilaku, pola pikir, cara pandang orang-orang gitu. Tapi di sini Allah berkata, sanggup, kamu sanggup hidup di akhir zaman gitu. Jadi tidak usah, maksudnya sudah tidak disangsikan lagi. Orang-orang yang hidup di akhir zaman adalah orang-orang yang udah teruji coba gitu. Jadinya aku berbicara tentang Dajjal gitu ya, setahu aku, karena aku suka menyimak ya dari ceramah-ceramah guru besar. Jadi ada pesawatnya, terus hembusan napasnya sudah ada gitu dengan wabah corona. Terus sekarang ini lidah Dajjal itu pandai bersilat lidah. Di sini bicara tentang lidah Dajjal itu sedang bermain, makanya banyak orang-orang yang berdebat tanpa sebab akibat, juga bisa berdebat juga gitu. Itulah bukan hanya bersilat secara fisik aja, tetapi Dajjal juga pandai bersilat lidah gitu. Dalam kehidupan ini ada kalanya berbohong itu ada kan kita perlu berbohong demi kebaikan gitu, sesuatu yang baik. Tapi dalam intinya berbohong yang untuk tidak kebaikan itu tidak bagus ya. Jadi di sini banyak perdebatan. Jadi si Dajjal itu sedang bermain bersilat lidah. Di sini itu kalau dalam bersilat lidahnya itu bisa perzinahan, bisa bersilat lidah dalam kemaksiatan. Yang jelas dalam perzinahan itu ya udah jelas gitu, bersilat lidah. Tetapi di sini kalau ada orang yang bersilat lidah, jika si Dajjal itu sedang bersilat lidah, maka juga ada penangkalnya seperti obat gitu ya. Obat untuk penangkal bersilat lidahnya Dajjal itu apa gitu. Dan ada orang-orang yang istimewa yang diberikan kekuatan untuk menghadapi persilatan lidah si Dajjal itu gitu ya. Jadi intinya
Di sini sebelum umroh aku juga dituntun buat diperlihatkan bidara ya. Bidara itu sebenarnya sebuah tanaman pohon yang harus dimiliki oleh setiap muslimah yang bertauhid ya, karena bidara itu akan berfungsi oleh muslimah yang benar-benar hatinya itu bertauhid di akhir zaman ini gitu. Jadi aku sarankan agar pada punya bidara deh yang hatinya bertauhid ya. Kalau yang muslimah yang masih percaya perdukunan tidak akan berfungsi, bidaranya tidak akan berfungsi pun mereka punya, tapi tidak berfungsi karena hati yang dinilai sama Allah itu hati. Percaya sama aku tetapi kamu masih percaya sama dukun, jadi meskipun punya bidara itu percuma, sia-sia. Jadi di sini kita harus memperbaiki diri secara itu ya, bener-bener din itu kan apa ya, kalau dinul Islam, jadi kita benar-benar keyakinan sebenarnya. Makanya kalau kita ngobati bismillah, kayak simsalabim kalau dalam istilah magic mah ya, maksudnya begini, kalau istilah dalam sulap itu, kalau kita muslimah itu kun payakun gitu. Jadi aku percaya nih air zam-zam bisa mengobati gitu, terus bidara bisa mengobati. Di sini sekarang para perdukunan itu sedang menyerang bidara ya, dengan hama-hamanya. Aku mengadakan pengkajian, jadi aku berusaha untuk antisipasi itu. Jadi sekarang itu hama-hama menyerang daun bidara. Bidara itu adalah pusaka untuk menghadapi dajjal keluar. Dajjal keluar itu yaitu, dan di sini itu ya apa ya, di sini aku berkata gini, kalau kita punya kalau aku dikirim Allah pengawal, bodyguard, banyaknya kucing-kucing adalah sebagai benteng pengawal aku gitu ya. Maka dajjal pun ada pengawalnya, ada tangan kanannya itu manusia tetapi dipunya kekuatan dajjal gitu. Di sini jika si manusia itu pingin ya, tangan kanan dajjal lah, katakan tangan kanan dajjalnya itu pingin insaf ya, otomatis itu hanya kekuatan alam lah ya, kekuatan alam. Terus yang bisa mengubah itu kekuatan alam ya, karena tidak mustahil juga, namanya manusia kan masih punya nurani, hati, pingin sadar, pingin insaf. Jadi itu seperti dititisin tenaga dajjal itu ya, yang kaki tangan dajjal itu. Jadi di sini makanya dari itu apa ya, hanya kuasa Allah, kuasa ilahi. Kalau seseorang terkena pengaruh dajjal masih bisa diruqyah, masih bisa diobati dengan air zam-zam, dengan bidara itu sebenarnya hanya menekannya, menetralisir kekuatan. Tetapi kalau orang yang mempunyai tenaga yang berasal dari aliran dajjal itu ya, maksudnya apalagi kaki tangan dajjal itu benar-benar luar biasa itu, karena lagi diobati itu bisa lari, diobatin bisa lari itu. Jadi hati yang dinilainya tuh hati. Jadi ketika ada orang yang mengobati, dia pasti akan lari gitu, hatinya itu. Jadi supaya kembali ke kemaksiatan, karena pengaruh kekuatan dajjal itu luar biasa. Makanya jangan pernah dan tidak boleh nauzubillah ya. Makanya gitu, Al-Kahfi itu 10 ayat Al-Kahfi. Aku menugaskan salah satu putriku untuk menghafalkan itu Al-Kahfi. Kamu harus gitu ya. Jadi aku memberikan tugas-tugas kepada setiap anak-anak gitu ya, berdasarkan kemampuan masing-masing. Jadi di sini bicara tentang itulah yang bodyguardnya dajjal ya itu. Jadi di situ hanya kuasa Allah yang bisa merubah. Tidak ada yang mustahil ya. Cuman ini kekuatan alam. Kalau seseorang mau insaf, sadar itu
misalkan gini, ada orang yang kesurupan di ruqyah itu bisa sembuh gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan tenaga power dajjal itu ya hanya alam lah yang bisa yang bisa menyelesaikan. Terus di sini bidara itu kenapa berduri ya? Bidara dunia itu berduri, bidara akhirat tidak berduri katanya gitu. Kalau tanpa duri itu daunnya bisa rontok gitu. Karena di sini Dajjal itu kekuatan Dajjal itu berusaha untuk membuat daun-daunnya itu supaya kena hama gitu di musim kemarau, terutama di musim kemarau. Aku mengadakan riset ya, langsung riset kali ini. Kenapa bisa terserang daun-daunnya di musim kemarau ini? Makanya fungsinya duri yang belum terjawab oleh kita, kenapa bisa berduri dan akhirat itu tidak. Karena kalau tidak ada duri, daun-daunnya bisa rontok, jadi buat menyangga kalau kita mah pager lah gitu ya. Intinya begini, kalau kita Rasulullah tuh begini, Rasulullah mengajarkan kalau kita tidak boleh menyerang, tetapi kalau diserang kita harus melakukan perlawanan diri. Seperti itulah kira-kira durinya, fungsi durinya. Jadi jangan diam aja gitu. Kalau kita benar itu kita berkata, maksudnya berkata membela diri gitu. Tapi kalau salah ya kita ya jangan membela diri lah. Kita berusaha dengan lapang dada. Kalau sesuatu apa tuh ya, permohonan maaf ya kan. Orang yang tinggi hati itu akan susah meminta maaf. Apalagi yang egois, yang ambisius, susah untuk minta maaf karena rasa gengsinya yang tinggi gitu. Dan orang yang rendah hati itu tidak akan sungkan untuk memohon maaf, minta maaf kepada anak kalau memang salah ya, pada anak sendiri, oh ya maafin ya gitu. Terus kepada teman ya, semuanya lah pokoknya. Intinya itu karena itu dari kebesaran hati ya di situ. Terus kalau kita ngomongin bidara akhirat itu tidak ada durinya ya, apalagi itu di akhirat mah kan tinggal senang-senang gitu. Intinya tidak ada orang yang mendebat seperti sekarang ini kan perdebatan, tidak ada orang yang mendebat. Jadinya ya sudah, si bidara juga anteng-anteng aja, tanaman bidara maksudnya gitu. Jadi tidak ada duri lagi, bidaranya jadi anteng. Yang ada mah ya udah buat maksudnya buat keindahan, kerindangan, pokoknya buat keindahan aja gitu. Jadi tidak ada durinya kalau di akhirat itu. Jadi tinggal senang-senangnya gitu. Intinya di situ. Jadi fungsinya duri itu luar biasa. Seperti pagar, kalau kebun itu pagar ya buat memagari. Karena di sini tuh bisa benar-benar bisa rontok. Apalagi rontoknya itu dengan apa? Dengan kekuatan para sihir ya, persihir. Aku pernah sepulang umroh itu aku menanam apa ya namanya, tahun 2019 aku menanam anggur, udah apa rimbun gitu. Tapi di sini ada seseorang yang hasad iri dengki, dia menggunakan sihir dengan keilmuan yang luar biasa ya. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Jadi di situ dalam semalam rontok itu sih daun-daun tuh seperti kayak apa ya, jadi gitu rontok semua, satu langsung gundul. Masya Allah, kata aku teh, ternyata apa, dia itu hasad iri karena apa ya, tanaman yang aku tumbuh itu pada subur semua, hijau semua gitu. Sekarang orangnya sudah meninggal ya di situ. Makanya jangan sekali-kali menggunakan ilmu-ilmu sihir atau apalagi menyerang orang-orang yang berselawat, bertauhid, itu jangan. Jadi berbalik lagi ke dirinya. Jadi waktu itu meninggalnya itu tanpa sebab ya. Jadi di subuh hari di situ aku mengkaji kenapa sampai dia hasad iri dengki. Ternyata dilihat dari karena aku selalu memantau matanya. Mata itu tidak bisa bohong. Jadi setiap kali lewat ngelihat tanaman aku tuh subur gitu, dan dia itu sama ke tanah juga gitu. Dia sama ke tanah gitu. Terus menanam tanaman juga, tetapi selalu diultin, selalu di apa ya, pokoknya selalu kena hama lah. Jadi tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya gitu. Jadi di situ aku langsung mengintervensi. Aku menghadapi kriteria orang seperti itu, hati orang seperti itu, langsung mengintervensi. Kata aku nih
menanam bibit bibit anggur buat Anda gitu ya, buat Anda. Aku tanemin tuh, aku sengaja nanam bibit anggur kecil, masih kecil waktu itu, buat dikasih ke dia gitu, biar tidak iri gitu. Jadi aku tidak berusaha untuk menangani orang yang sifatnya iri itu. Sebenarnya dikasih kebaikan tetap sama, enggak dikasih kebaikan juga iya gitu. Tapi kita bagaimana, karena kita mah hidupnya pengen tenang gitu, jadi kita kasih gitu. Jadi waktu itu aku sempat mau nanam, sempat nanam tapi keburu meninggal gitu. Jadi aku waktu itu kasih karena aku bernajar, maksudnya meniat mengasih ke dia. Jadi waktu itu aku kasih ke tetangga yang lain. Kata saya, aku menanam anggur ini buat dia karena punya sifat gitu, hasad diri dengki. Akhirnya aku berusaha membuatkan dia tanaman gitu ya. Di situ bahayanya penyakit hati itu luar biasa, lebih dari wabah corona, lebih dari banjir bandang, lebih dari gempa, karena di sini bisa merembet dari hasad iri dengki. Bisa dia menggunakan sihir, guna dari sihir dia bisa brutal. Kalau gunung meletus kan apa ya namanya, mengeluarkan lahar ya. Tetapi kalau brutalnya hati itu bisa melakukan segala cara gitu. Bisa dengan diam-diam dia mencelakai, misalkan aku ya, diam-diam dia mengotek motor aku gitu, agar aku seperti jatuh kecelakaan gitu. Karena waktu itu sempat ya itulah, di situ ditambah dengan dia juga ikut berpolitik gitu ya, diam-diam berpolitik gitulah intinya. Di situ dari penyakit hati itu luar biasa, menyebar semuanya, melebihi bencana alam, melebihi gempa, melebihi banjir bandang, karena kesemuanya bahkan bisa membunuh, bisa semuanya. Pokoknya dari hati, itu puncaknya dari hati. Bahayanya sifat iri, hasad, dengki yang berdasarkan pengalaman yang aku alami ya, itu luar biasa gitu. Bahkan tidak pilih-pilih apakah itu saudara kandung, saudara sedarah, tetangga, masyarakat, maksudnya bermasyarakat, maksudnya apalagi pemerintahan, semuanya lah. Jadi itu bahayanya iri hati tuh di situ. Dan hanya jadi makanya di sini itu kenapa aku gini loh, waktu umroh itu dilarang pulang ke Indonesia karena banyak sekali badai besar ya yang aku alami ya. Tapi itulah, tidak semata-mata Allah. Itu ujian besar ya bagi aku, dan qadarullah, aku harus ikhlas menerima semuanya, karena hidup mati, jodoh rezeki manusia itu bukan di tangan manusia tapi di tangan Allah ya, di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Aku masih ada sampai sekarang karena kuasa Allah, berarti aku harus berbuat sesuatu gitu. Ini si kakak ini kan udah wafat ya, udah wafat, aku yakin udah wafat, dan dia berusaha mengajak aku gitu ya. Ya tidak bisa juga karena kita qadarullah punya jalan hidup masing-masing gitu. Terlebih-lebih aku itu selalu meminta usia yang berkah dan membawa manfaat buat banyak orang gitu ya. Di sini karena banyaknya orang yang harus dibantu ya. Tetapi di sini karena apa ya? Di sini udah kehidupannya sudah tercemar ya, seperti lingkungan seperti udah tercemar, jadi perilaku orang tuh sudah tercemar. Jadi kadang aku menilik ya, kalau mau berbuat baik itu kayak gimana ya, jadi gimana ya, aku juga susah mengerti. Jadi udah tercemar ya. Jadi kebaikan itu sudah dicampur politik, mohon maaf ya. Di sini itu kebaikan itu jangan, seharusnya kalau kebaikan ya kebaikan, kalau politik ya politik. Banyak yang pada memanfaatkan diri politik, jadi fungsinya itu tidak ada. Fungsi kebaikan itu kan untuk menangkal, fungsi kebaikan itu untuk menangkal bala bencana alam. Tetapi di sini dicampur ya. Kalau aku ini ya survei telusuri ya, jadi kaji gitu ya. Kebaikan adalah kebaikan. Seperti gini, kemarin aku itu seorang ibu, naluri ibu itu otomatis kalau ngelihat Palestina itu ini loh, banyak anak yang kehausan, kelaparan di Palestina, otomatis tergerak ya. Tetapi di sini ada pihak-pihak dari ibu rumah tangga sendiri yang dibikin seperti interogasi gitu ya, ingin menginterogasi aku, padahal dia seorang ibu rumah tangga, jadi dibikin berubah gitu. Kata aku, teh ibu,
ibu juga kan seorang ibu, masa ibu tidak apa namanya, tidak tersentuh hati melihat anak-anak Palestina itu kekurangan minum gitu ya. Kan aku minta gini loh, disangkanya aku ikut, memang dia itu ingin memojokkan aku seolah-olah aku tuh anggota partai. Kamu mau apa kan, seperti menginterogasi, boleh ibu rumah tangga sesama kita, wali murid gitu. Tapi dia sudah meminta maaf ya sama aku, katanya maafin kalau kata saya ini tuh naluri ibu loh, kak saya bukan anggota partai, masa iya tidak. Jadi aku kemarin itu menyumbang sukarela ikhlas gitu hanya sekali, dan aku tuh mengajak temen gitu ya. 500 rupiah itu berharga dan berkahnya luar biasa, yang aku rasakan luar biasa. Makanya aku bisa buka sewa ruko, bisa mendapatkan rezeki dari makanan. Itu luar biasa. Itu hanya 500 rupiah yang kita sumbangkan ke anak-anak Palestina gitu.